Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan dan implementasi sistem jaminan produk halal. Nah, yang akan kita bahas pada SJPH kali ini ada tujuan materi SJPH, kemudian pendahuluan sertifikasi halal, definisi dan penerapan SJPH, dasar-dasar regulasi SJPH, ruang lingkup SJPH, penerima manfaat, asas, serta kriteria SJPH yang terdiri dari 5 aspek. Tujuan tujuan materi SJPH ini adalah supaya peserta atau Bapak Ibu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap kerja terkait dengan sistem jaminan produk halal beserta kriterianya. Sertifikasi halal diwajibkan dari tahun 2014 berdasarkan dengan berdasarkan dengan UU nomor 33 tahun 2014 pasal 4 terkait dengan wajib bersertifikat halal untuk produk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan besar. Nah, kewajiban bersertifikat halal ini dimaksudkan dalam pasal 4 atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, kemudian produk yang disertifikasi ini adalah produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal. Nah, produk yang dimaksud yang wajib tidak tersertifikasi halal itu pada pasal 2 PP 42 tahun 2024. Nah, sertifikasi halal ini terdapat beberapa orang yang berperan dalam proses sampai penerbitan sertifikasi halal. Di antaranya ada BPJPH, ada LPH, dan ada MUI. Nah, BPJPH itu sendiri adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di sini tugasnya adalah untuk menetapkan aturan atau regulasi, kemudian menerima serta memverifikasi pengajuan produk, serta menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Jadi, untuk penerbitan sertifikasi halal ini sudah tidak diterbitkan oleh MUI, tapi BPJPH. Nah, namun MUI sendiri itu masih berperan penting dalam memberikan ketetapan melalui sidang fatwa halal untuk masuk ke BPJPH. Nah, selain BPJPH dan MUI, ada aktor yang penting yaitu LPH. LPH itu sendiri adalah lembaga pemeriksa halal di mana melakukan auditor yang ditugaskan di LPH itu melakukan pemeriksaan serta pengujian kehalalan produk. Nah, kemudian pola sinergi BPJPH dan MUI terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah tahun 2021. BPJPH sendiri tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal tanpa ada ketetapan halal. Nah, ketetapan halal ini dikeluarkan oleh MUI melalui sidang fatwa. Jadi, ketika ada ajuan sertifikat halal melalui jalur reguler, itu prosesnya masuk ke BPJPH, kemudian dilakukan audit oleh LPH, kemudian disidang fatwakan melalui MUI. Nah, hasil dari sidang fatwa itu terbitlah ketetapan halal yang nantinya akan dikeluarkannya sertifikat halal. Nah, ketetapan halal itu apa? Ketetapan halal itu merupakan pemenuhan aspek hukum agama atau syariah Islam. Sedangkan sertifikat halal adalah bentuk administrasi hukum agama ke dalam hukum negara. Nah, kalau sudah melalui ketetapan halal, kemudian sertifikat halal sudah terbit, maka eh, label halal akan dikeluarkan oleh BPJPH beserta ID-nya yang harus dicantumkan pada produk yang sudah didaftarkan. Nah, sertifikat halal sendiri itu ada dua macam, yaitu lewat jalur self-declare dan lewat jalur reguler. Nah, untuk lewat jalur self-declare ini, sertifikasi halalnya ini dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Nah, biasanya yang mendampingi pengajuan sertifikat halal melalui jalur self-declare ini adalah PPH atau pendamping proses produk halal yang dinaungi oleh LP3H atau Lembaga Pendamping Proses Produk Halal.
Nah, sedangkan untuk sertifikasi halal jalur reguler ini harus melalui pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk melalui LPH. Nah, yang bertugas dari eh, pengajuan sertifikat halal ini membutuhkan penyelia halal. Kalau pengajuan self-declare ini, penyelia halalnya itu berasal dari pelaku usaha, sedangkan kalau penyelia halal dari ajuan reguler ini bisa dari internal perusahaan maupun eksternal. Nah, yang mengaudit untuk pengajuan reguler itu adalah auditor halal yang ditugaskan oleh LPH. Nah, siapa sih sebenarnya penyelia halal itu? Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Nah, yang bertanggung jawab ini tidak hanya eh, administrasi saja, tetapi penyediaan bahannya, kemudian pengolahan, penyimpanan bahan-bahan, pengemasan, pendistribusian, serta penjualan beserta penyajian. Nah, selain itu ada yang menjadi tugas tambahannya yaitu di penyembelihan. Nah, tugasnya penyelia halal itu apa? Tugasnya itu ada empat, Bapak Ibu, biasanya disingkat sebagai ABC Kodam. A-nya itu apa? A itu adalah pengawasan, yang tugasnya penyelia halal itu untuk mengawasi bagaimana proses produk halal yang ada di perusahaan. Kemudian eh, BC, perbaikan dan pencegahan, di mana penyelia bertugas untuk menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan ketika pengajuan sertifikasi halal. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi, yang tugasnya adalah mengkoordinasikan PPH atau proses produk halal, serta mendampingi auditor halal. Un- Mendampingi auditor halal ketika proses audit dari LPH. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu, tugasnya penyelia halal itu kalau disingkat itu adalah ABC Kodam, di mana A adalah pengawasan, B per BC-nya perbaikan dan pencegahan, Ko-nya itu koordinasi, damnya itu mendampingi auditor halal ketika proses audit. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah tahu apa belum terkait dengan sistem jaminan produk halal? Kira-kira ada yang mau menjelaskan atau tidak terkait dengan sistem jaminan produk halal? Ada yang mau menjelaskan terkait dengan sistem jaminan produk halal? Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Sistem jaminan produk halal itu adalah suatu sistem yang terintegrasi dengan pendekatan sistematis, di mana disusun, diterapkan, serta mendokumentasikan semua eh, bahan-bahan, kemudian prosesnya, kemudian menerapkan sistem jaminan produk halal pada setiap proses pengajuan sertifikat halal. Nah, prinsipnya di sini ada tiga, yaitu memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam proses produksinya itu benar-benar sudah halal. Kemudian memastikan kembali tidak ada kontaminasi antara bahan haram atau najis terhadap produk, baik yang berasal dari peralatan produksi, pekerja, maupun lingkungan produksi. Selain itu, juga memastikan bahwa proses produksi halal dapat berjalan secara kesinambungan. Nah, dasar regulasi dari sertifikat dari SJPH ini adalah pada PP nomor 39 tahun 2021 pasal 65 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang eh, yang digunakan untuk menjaga ketersinambungan antara proses produk halal serta pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Selain itu, dasar-dasar regulasi lainnya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian didukung juga dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Serta ada KMA nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, pada KMA nomor 748 ini eh, hanya terfokus pada non-makanan dan minuman. Kemudian yang nomor 5, Keputusan Menteri Agama KMA nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Serta yang terakhir adalah Keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, untuk yang nomor 6 ini khusus Mamin. Kalau yang nomor 4 ini KMA nomor 748 ini non-Mamin. Nah, ruang lingkup SJPH itu ada 4. Yang pertama, persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal, mulai dari bahannya, kemudian prosesnya, alat yang digunakan, tempatnya, sampai eh, menjadi suatu produk. Kemudian, ruang lingkup selanjutnya adalah berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal, terutama barang atau jasa. Selanjutnya adalah persyaratan dan kegiatan prosedur PPH meliputi 5 kriteria. Nah, 5 kriteria ini akan dibahas setelah ini, yang terdiri dari komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kemudian ruang lingkup selanjutnya adalah SJPH ini diterapkan pada semua kategori pelaku usaha sesuai peraturan undang-undang, baik untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, siapa saja sih yang menerima manfaat SJPH? Yang menerima manfaat SJPH itu mulai dari Komisi Fatwa MUI. Nah, tugasnya Komisi Fatwa MUI di sini adalah penetapan fatwa. Kemudian perusahaan yang mengajukan sertifikat halal ini nantinya akan bisa menyusun dan menerapkan SJPH di perusahaannya. Kemudian ada auditor eh, yang ada di LPH. Nah, tugasnya auditor ini melakukan audit terhadap pelaku usaha. Kemudian ada LSH, Lembaga Sertifikasi Halal. Nah, lembaga sertifikasi halal ini, eh, lembaga ini bisa melakukan eh, proses sertifikasi dari dari lembaga pelatihan. Nah, kalau lembaga pelatihan itu sendiri itu adalah untuk melakukan kegiatan pelatihannya. Kemudian yang mendapatkan manfaat yaitu ada penyelia halal. Nah, penyelia halal ini nantinya akan menyusun sistem jaminan produk halal. Nah, ada auditor internal. Nah, penyelia halal ini adalah auditor internal dari perusahaan tersebut. Nah, tugasnya apa? Tugasnya untuk melakukan pemantauan SJPH dan menerapkan sistem jaminan produk halal di perusahaan tersebut. Kemudian ada pimpinan puncak perusahaan. Pimpinan ini tugasnya untuk melakukan evaluasi SJPH yang sudah dilakukan oleh penyelia halal. Kemudian ada pengawas SJPH. Pengawas ini tugasnya untuk memberikan pengawasan SJPH. Apakah SJPH-nya ini sudah sesuai memenuhi 5 kriteria atau belum? Kemudian ada fasilitator SJPH yang dapat melakukan fasilitasi SJPH. Kemudian ada penegak hukum dan pemerintah. Nah, pemerintah ini yang nantinya akan melakukan kegiatan terkait dengan jaminan produk halal. Asas SJPH. Asas SJPH itu terdapat pada UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 2. Nah, asas ini ada 8, yaitu memberikan pelindungan. Jadi ketika perusahaan atau pelaku usaha menerapkan asas SJPH ini, berarti perusahaan tersebut sudah mendapatkan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, kemudian efektivitas dan efisiensi,
bahwa penyelenggaraan SJPH dilakukan dengan orientasi yang memiliki tujuan tepat guna untuk eh, berdaya guna penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat. Kemudian profesionalitas. Nah, profesionalitas ini eh, bahwa penyelenggara CPH atau perusahaan tersebut dapat mengutamakan keahlian dan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik. Kemudian memiliki nilai tambah dan daya saing ketika produk yang sudah tersertifikasi halal tersebut eh, beredar di masyarakat luas. Nah, sekarang masuk ke 5 kriteria SJPH. 5 kriteria SJPH ini ada komitmen dan tanggung jawab. Bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi. Nah, tugas penyelia halal ini harus menerapkan 5 kriteria SJPH. Nah, kriteria SJPH pertama ini, komitmen dan tanggung jawab ini terdiri dari kebijakan halal. Ada kebijakan halal, ada tim manajemen halal, terus kemudian pelatihan. Kemudian selanjutnya adalah bahan. Nah, kriteria SJPH yang bagian bahan ini bisa mengelompokkan bahan-bahan yang termasuk bahan kritis, bahan penolong, bahan sangat kritis, dan bahan tidak kritis. Kemudian ada proses produk halal, di mana ketika eh, kriteria SPH pada proses produk halal ini meliputi fasilitas produksi yang digunakan. Kemudian ada prosedur terkait dengan aktivitas kritis, penanganan produk yang tidak sesuai kriteria. Kemudian produk. Nah, untuk produk ini eh, ada kemampuan telusur. Kemampuan telusur bahwa produk tersebut apakah sudah di sudah diproses dengan bahan dan prosesnya sudah sesuai dengan syariat atau belum. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi yang tujuannya untuk melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen perusahaan. Nah, dari 5 kriteria SCPH ini saya bahas satu-satu mulai dari komitmen dan tanggung jawab. Nah, Pelaku usaha, pelaku usaha atau perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal itu harus berkomitmen dan harus bertanggung jawab ketika proses pengajuan sertifikat halal. Tidak hanya proses pengajuan, melainkan sampai sertifikat halal terbit dan eh, setelah sertifikat halal terbit. Nah, komitmen yang pertama adalah pernyataan tertulis. Jadi pelaku usaha itu membuat pernyataan tertulis untuk menerapkan dan mengembangkan kriteria SCPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila eh, perusahaan atau pelaku usaha yang tidak berkomitmen dan tanggung jawab terkait dengan sertifikasi halal, perizinan, maka sertifikasi halalnya itu bisa tidak terbit atau bisa dicabut. Karena komitmen dan tanggung jawab ini eh, akan berkesinambungan sampai dunia akhirat. Kemudian, unsur-unsur dari komitmen dan tanggung jawab ini ada 3. Yang pertama adalah kebijakan halal yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan sumber daya manusia. Nah, dari unsur-unsur ketiga tersebut, yang pertama adalah terkait dengan kebijakan halal. Kebijakan halal ini adalah komitmen tertulis dari pelaku usaha yang sudah mengimplementasikan SJPH. Nah, komitmen ini biasanya eh, dibuat poster yang ditempel di area produksi perusahaan. Nah, kemudian
Poster tersebut itu tidak hanya ditempel, tapi juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang masuk ke dalam manajemen halal, terutama yang manajemen halal dan keseluruhan karyawan. Nah, kemudian ketika sudah melakukan sosialisasi, harus ada eh, bukti sosialisasi yang nantinya didokumentasikan dengan baik sehingga untuk menelusurnya itu lebih mudah. Nah, sasarannya biasanya itu dari internal perusahaan itu ada karyawan, ada supplier atau mitra, kemudian orang yang terlibat pada proses produk halal. Jadi sasarannya itu ada tiga tersebut. Kemudian media sosialisasinya apa? Media sosialisasinya itu bisa poster, bisa banner, surat, surat-surat atau kontrak rapat setiap pertemuan. Nah, buktinya ketika eh, sudah menerapkan implementasi SCPH, kemudian sudah melakukan sosialisasi, maka harus disimpan. Nah, yang buktinya itu biasanya untuk kebijakan halal itu ada catatan daftar hadir, kemudian ada foto kegiatan sosialisasi, ada notulensi, serta ada daftar hadir rapat. Nah, ini adalah contoh poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal di masing-masing perusahaan, pelaku usaha, atau di SPPG yang sekarang sedang gencar-gencarnya makan bergizi gratis. Nah, ini kebijakan halal ini isinya itu ada perusahaan itu berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal dan dilakukan secara konsisten serta berkesinambungan. Yang pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan jaminan produk halal, kemudian menggunakan bahan serta melaksanakan proses produk halal sesuai dengan syariat, kemudian menyiapkan SDM. Nah, menyiapkan SDM ini dilakukan dengan cara sosialisasi dari internal perusahaan. Setelah itu, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal yang sudah diterapkan oleh perusahaan kepada seluruh pihak terkait untuk menjaga integritas kehalalan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk materi sosialisasinya apa? Biasanya terkait dengan halal dan haram eh, makanan dan minuman yang ada pada perusahaan tersebut. Bisa juga eh, dengan em, semua ajuan, bisa dari jasa, kemudian penyembelian itu harus mensosialisasikan eh, dan mengedukasi terkait dengan kebijakan dan edukasi halal. Kemudian unsur selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Nah, ketika pelaku usaha itu sudah berkomitmen, maka harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan SCPH. Kemudian SCPH itu tidak hanya disusun tapi diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, ketika penerapannya itu ada yang kurang pas, itu bisa dilakukan dengan perbaikan SCPH secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, eh, ketika pelaku usaha ini harus bertanggung jawab dengan komitmen di yang sudah dibuat untuk pengajuan sertifikat halal. Kemudian eh, pelaku usaha ini juga eh, membuat manajemen halal. Nah, manajemen halal ini isinya itu terdapat penyedia halal, kemudian ada ada purchasing bagian produksi serta bagian eh, penyiapan bahan.
Setelah itu, eh, penye- pelaku usaha ini harus menyiapkan penyelia yang memiliki kompetensi dalam penerapan SJPH, kemudian yang terlibat dalam aktivitas kritis, eh, terutama pada proses di perusahaan. Nah, penyelia halal ini harus beragama Islam. Bagaimana kalau misalkan pelaku usahanya pemilik perusahaan ini non-Muslim, maka harus eh, menunjuk penyelia halal yang beragama Islam. Nah, kemudian ketika sudah menetapkan dan membuat tim manajemen halal tersebut, maka eh, dibuat surat pernyataan dan didokumentasikan. Nah, contoh surat keputusan tim manajemen halal bisa dilihat di seperti ini. Nah, di sini ada SK penetapan penyelia halal. Siapa saja yang menjadi anggota dari tim manajemen halal. Surat keputusan tim manajemen halal ini isinya yaitu pimpinan perusahaan atau owner, kemudian penanggung jawab, penyelia halal, purchasing, kemudian admin itu harus masuk ke manajemen halal. Nah, ini adalah contoh bagian dari manajemen halal suatu perusahaan. Jadi ada manajemen puncak. Biasanya manajemen puncaknya ini adalah owner dari perusahaan tersebut. Kemudian ownernya ini memiliki tim. Timnya ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini. Nah, ini ada bagian R&D, ada bagian purchasing, bagian QA dan QC, kemudian warehouse, bagian produksi itu harus dimasukkan dalam manajemen halal. Nah, ketika sudah menetapkan, sudah membuat dan menetapkan manajemen halal, maka tugasnya penyelia ini adalah membina SDM, membina karyawan internalnya. Dengan cara apa? Memberikan pelatihan. Apabila sudah ada yang memiliki perusahaan itu sudah memiliki penyelia halal, maka eh, harus memberikan pelatihan kepada karyawannya. Nah, pelatihan penyelianya ini bisa diselenggarakan oleh BPJPH atau perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Nah, orang yang sudah ditunjuk sebagai penyelia halal dan mengikuti pelatihan tersebut nantinya akan melatih personilnya. Personil dalam artian di sini adalah anggota tim manajemen halal yang terlibat dalam penerapan SCPH, baik secara internal maupun eksternal. Nah, biasanya untuk eh, untuk pembinaan ini minimal setiap perusahaan itu dilakukan 1 tahun sekali. Setelah itu, ketika sudah melakukan pelatihan, maka harus ada bukti pelaksanaan pelatihan. Buktinya apa? Buktinya itu bisa daftar hadir, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada notulen. Itu baik secara prosedural, secara internal, eksternal, dan yang tertulis. Kemudian, eh, penyelia yang sudah ditugaskan ini melat- memberikan pelatihan yang sesuai dengan kriteria SCPH yang yang memiliki kompetensi dalam implementasi SCPH. Nah, biasanya materinya itu terkait dengan pengetahuan halal dan haram, kemudian pengetahuan benda najis karena eh, nanti ada kaitannya dengan eh, proses juga, kemudian bahan yang digunakan juga, apakah eh,
najis atau tidak. Kemudian terkait dengan pengetahuan tentang sertifikasi halal. Gitu. Kriteria selanjutnya adalah bahan. Nah, bahan ini bahan-bahan yang yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikasi halal ini harus semuanya sudah halal dan dibuktikan dengan sertifikasi halal. Kecuali apa? Kecuali bahan yang berasal dari alam, seperti tumbuhan, kemudian bahan tambang, serta bahan-bahan yang tidak mengalami proses pengolahan atau tidak ada tambahan bahan lainnya. Kemudian dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan. Jadi bahan yang digunakan untuk pengajuan sertifikasi halal itu bahan yang tidak berisiko mengandung kontaminan dan bahan yang diharamkan. Kemudian bahan yang tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Nah, pada bahan ini ada 4 macam. Ada bahan baku, ada bahan olahan, ada bahan tambahan, serta ada bahan penolong. Nah, keempat bahan ini biasanya berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi seperti enzim. Kemudian ada proses biologi, bahan yang berasal dari proses biologi atau proses rekayasa genetik. Nah, selain 4 kategori bahan tadi, ada bahan baku, ada bahan olahan, bahan tambahan, serta bahan penolong, itu ada yang namanya eh, bahan kritis dan bahan tidak kritis. Tapi sebelum masuk ke bahan kritis dan bahan tidak kritis, saya jelaskan satu persatu terkait dengan bahan bahan baku, bahan tambahan, serta bahan penolong. Bahan baku ini biasanya bahan utama atau bahan pokok yang menjadi bahan baku pembuatan suatu produk. Kemudian ada namanya bahan tambahan. Bahan tambahan ini biasanya digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi salah satu bagian dari komposisi produk tersebut. Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk tersebut. Misalkan saja yang termasuk kategori bahan penolong adalah pelarut, ada katalis, kemudian ada bleaching agent, ada enzim, ada air. Air ini kan biasanya tidak menjadi bahan baku utama, tapi masuk ke dalam bahan baku penolong karena tidak menjadi bagian dari komposisi produk, serta puas untuk mengoles kue. Itu masuk bahan penolong. Nah, khusus untuk restoran dan catering itu pasti ada yang namanya menu konsinyasi atau titipan. Kemudian ada menu rekanan dan menu yang dibeli dari pihak lain. Nah, untuk menu konsinyasi ini tidak masuk ke dalam bahan tapi tidak masuk ke dalam proses produk, tetapi masuk ke dalam daftar bahan. Misalkan saja ada resto itu yang menjual eh, pop mie. Nah, pop mie itu bukan termasuk produk resto tersebut, tapi harus masuk ke dalam daftar bahan. Nah, kemudian ada yang namanya kategori bahan untuk proses produk halal, yaitu ada bahan tidak kritis, ada bahan kritis, dan bahan sangat kritis. Nah, bahan tidak kritis ini terdapat dalam KMA 1360 tahun 2021. Biasanya bahan tidak kritis ini bahan yang berasal dari alam, berupa tumbuhan dan bahan tambang melalui proses pengolahan. Contohnya kalau misalkan bahan tidak kritis itu seperti eh, lengkuas, cabai, bawang putih, bawang merah, itu adalah bahan tidak kritis yang tidak membutuhkan bukti sertifikat halal.
karena berasal dari alam. Kemudian bahan yang dikategorikan tidak berisiko yang mengandung bahan diharamkan, serta tidak tergolong bahan yang berbahaya dan tidak bersinggungan dengan bahan haram. Selanjutnya ada bahan kritis. Bahan kritis ini adalah bahan yang berpotensi berasal mengandung dari bahan haram. Misalkan saja untuk bahan kritis ini bahan bahan kritis ini adalah eh, bahan kritis itu adalah seperti misalkan baking powder. Powder itu bahan yang berpotensi berasal dari bahan haram karena eh, ada ketelusuran bahwa baking powder itu pasti ada proses proses tahapannya. Kemudian masuk ke bahan sangat kritis. Bahan sangat kritis ini adalah bahan yang berasal dari hewan sembelian dan turunannya. Nah, kenapa kritis? Karena hewan sembelian itu harus dipotong sesuai dengan syariat dan harus terpotong 3 saluran yang ada pada lehernya. Kemudian bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya seperti keju, whey, laktosa, dan kasein. Kenapa keju, whey, laktosa, dan kasein itu masuk ke bahan sangat kritis? Karena eh, bahan keju itu pasti ada proses fermentasi di mana fermentasinya itu pasti menggunakan enzim. Dan enzimnya itu harus ditelusur apakah enzim itu berasal dari bahan eh, yang haram atau tidak. Kemudian, bahan yang mengandung bahan kompleks. Ditinjau dari sisi kritisnya, bahan yang kritis ini eh, sangat rumit proses pembuatannya, seperti premix vitamin, susu formula, susu kental manis, kemudian ada tepung bumbu, serta ada flavor. Flavor itu eh, flavor dan fragrance aroma. Gitu. Nah, ini adalah KMA 1360 tahun 2021 yang isinya adalah bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, ini nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, pada pengajuan sertifikasi halal di bagian daftar bahan ini harus mengisi harus membuat daftar bahan sesuai dengan tabel ini. Namanya apa, nama bahannya apa, mereknya apa, apakah bahan tersebut itu masuk kategori bahan penolong, bahan baku, atau bahan tambahan. Nah, produsennya mana? Misalkan nama bahan bakunya adalah tepung terigu. Jadi produknya itu adalah donat. Donat itu maka bahannya adalah tepung terigu. Tepung terigunya itu produsennya siapa, dari pabrik mana, di sini juga harus dituliskan. Kalau misalkan berasal dari negara Indonesia, berarti ya diisi negara asal Indonesia. Tapi kalau misalkan bahan tersebut impor, maka di sini harus dituliskan negara asalnya. Kemudian lembaga penerbit sertifikat halal. Nah, untuk pengajuan sertifikat halal, baik jalur reguler ini harus yang sudah dikeluarkan oleh BPJPH. Kalau misalkan bahan yang berasal dari impor luar negeri ada surat keterangan harus ada MRA dengan BPJPH dijadikan eh, sehingga bisa dijadikan bahan yang digunakan untuk pengajuan sertifikat halal. Kemudian ada ID halalnya dituliskan di nomor sertifikat halal serta masa berlaku sertifikat halal. Nah, berhubung sertifikat halal ini tidak ada masa berlakunya, maka di sini adalah ditulis masa terbitnya. Jadi bahan ini diterbit
oleh BPJPH dengan ID sekian 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 dan diterbitkan pada tanggal sekian. Nah, untuk mengeceknya biasanya di link cek halal BPJPH gitu. Nah, di sini jadi untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan itu sudah memiliki sertifikat halal atau belum, terus pabriknya itu sudah ber MRA dengan BPJPH atau belum, itu bisa dicek melalui websitenya bpjph.halal.go.id. Nah, di sini ada nama produk, nama pelaku usaha, nomor sertifikat. Nah, dari tiga ini bisa dipilih salah satu untuk melakukan pengecekan. Kalau di nama produk tidak muncul, berarti dimasukkan nama pelaku usaha. Nama pelaku usaha di sini adalah pabriknya. Kemudian kalau misalkan dengan pengecekan itu menggunakan nama produk dan nama pelaku usaha tidak muncul, maka bisa dilakukan pengecekan dengan ID sertifikat halal. Nah, selain list bahan-bahan yang sudah tersertifikasi halal, ada dokumen pendukung yang digunakan untuk melengkapi. Yang pertama adalah eh, dokumen pendukung itu harus masih valid dan masih berlaku. Kemudian ada juga dokumen selain sertifikat halal. Jadi misalkan nih tidak punya sertifikat produk luar negeri, tidak memiliki sertifikat halal, tapi pasti ada keterangan sertif COA. COA-nya dari bahan impor tersebut. Kemudian harus ada keterangan bahwa surat pernyataan dari bahan tersebut itu bebas dari babi atau biasanya dikenal dengan statement of Pork Free Facility. Kemudian eh, harus ada spesifikasi bahan, ada flowchartnya juga. Tapi kalau misalkan ada bahan kimia yang digunakan, maka bisa melampirkan MSDS dari bahan kimia tersebut. Kemudian harus ada dokumen pendukung yang berisi informasi sumber bahan tersebut. Apakah itu bahan kritis atau status kehalalannya itu sudah jelas atau tidak. Nah, ini adalah beberapa contoh bahan nabati yang menjadi titik kritis kehalalan. Misalkan ini yang nomor satu, ada tepung terigu yang diperkaya dengan berbagai bahan tambahan pangan dan atau bahan penolong proses. Antara lain ada vitamin C, ada sistein atau enzim amilase yang bisa diragukan kehalalannya. Jadi di sini yang termasuk eh, bahan kritis. Bahan sangat kritisnya itu ada di L-cysteine atau enzim amilase. Karena kita tidak tahu apakah enzim amilase ini eh, bersumber dari yang haram atau tidak. Atau bisa juga enzim atau enzim kan biasanya enzim tripsin itu berasal dari bahan babi. Nah, kalau misalkan enzim dari bahan babi itu berarti tidak bisa digunakan. Makanya harus membutuhkan flowchart atau diagram alir. Kemudian yang kedua ada vitamin C yang dapat. Nah, vitamin C. Kalau misalkan vitamin C ini berasal dari bahan yang non halal, berarti ada solusi yang lain. Gitu. Bisa mencari vitamin C yang berasal dari eh, tanaman, bisa dari buah-buahan, kemudian ada berasal dari sayuran yang sudah jelas kehalalannya, tetapi juga harus tetap mencantumkan flowchartnya. Kemudian, produsen vitamin C dalam proses produksinya sering menambahkan gelatin. Gelatin ini biasanya yang termasuk bahan kritis. Karena biasanya gelatin ini mayoritas berasal dari babi. Gitu. Kemudian selanjutnya ada lecithin kedelai yang proses isolasinya itu menggunakan enzim fosfolipase
fosfolipase. Nah, ini titik kritisnya itu ada di enzim fosfolipase. Karena enzim fosfolipase ini berasal bisa jadi berasal dari hewan yang haram atau hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada Homer. Homer ini ya bahan yang tidak bisa didaftarkan itu adalah dari golongan Homer atau turunannya. Contohnya seperti ram, mirin, angkiu, breweries. Nah, ram ini meskipun biasanya di bahan itu ada sirup ram dan ada logo halal. Nah, itu perlu dicek Bapak Ibu. Biasanya pelaku usaha itu biasanya perusahaan itu mencantumkan logo halal yang bukan RAM karena RAM dan RAM itu tidak bisa memiliki sertifikat halal karena termasuk kategori minuman beralkohol. Kriteria selanjutnya adalah proses produk halal. Nah, pada proses produk halal ini ada rangkaian kegiatan dan proses untuk menjamin kehalalannya. Nah, proses proses pada produk tersebut bisa mencakup dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, lokasi, tempat, dan alat pada proses produk halal itu wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bahan yang tidak halal. Jadi, untuk halal ini tidak hanya halal saja, tapi juga harus suci, harus bersih, dan higienis. Kemudian, wajib dipisahkan dengan lokasi tempat dan alat proses produk halal. Nah, contohnya itu adalah pada RPU. RPU ini untuk lokasi penyembelihannya itu harus dipisah. Kemudian ada tempat alat-alatnya itu juga harus dipisah dari penyembelihannya, kemudian pengolahannya, penyimpanan, pengemasan, pendistribusiannya seperti apa, penjualannya bagaimana, dan penyajiannya. Ketentuan dari pemisahan tempat itu ada 6. Ada 6. Yang pertama itu dari tempat pengolahan. Nah, pengolahannya ini harus seperti apa? Pengolahannya ini harus tempatnya itu dipisahkan dari proses yang halal dan tidak halal. Meliputi seperti penampungan bahan. Jadi bahannya itu disimpan dalam satu tempat dengan non halal atau tidak. Kemudian penimbangan bahannya, pencampuran bahannya itu apakah bercampur dengan bahan non halal atau tidak. Kemudian pencetakan serta pemasakan produk, serta proses lainnya yang nantinya akan mempengaruhi pengolahan produk yang awalnya berasal dari bahan halal menjadi produk yang non halal. Jadi untuk tempat pengolahan ini juga eh, perlu diperhatikan. Kemudian tempat penyimpanan. Penyimpanan ini harus memisahkan tempat penyimpanan antara yang halal dan tidak halal meliputi penerimaan bahan. Penerimaan bahan, kemudian penerimaan produk setelah proses pengolahan. Apakah tempat penyimpanannya ini jadi satu dengan bahan non halal atau tidak? Kemudian sarana yang digunakan ini juga perlu diperhatikan. Kemudian tempat pengemasan. Pengemasan ini juga perlu dipisahkan antara yang halal dan non halal meliputi bahan kemasan. Bahan kemasannya ini yang harus tahu apakah eh, sudah dikemas di tempat yang steril, yang bersih, dan eh, terpisah dari tempat pengemasan non halal.
Kemudian proses pendistribusian. Nah, pendistribusian ini eh, lebih ke eh, alat transportasinya. Jadi sarananya untuk mendistribusikan itu apakah digunakan untuk mengangkut bahan non halal atau tidak? Kalau misalkan digunakan untuk mengangkut bahan non halal, berarti tidak bisa digunakan. Jadi perlu adanya surat eh, surat pernyataan bahwa sarana pengangkutan tersebut tidak digunakan untuk mengangkut bahan atau produk non halal. Kemudian untuk tempat dan alat PPH penjualan. Nah, tempat tempat dan alat ini harus dipisahkan juga, baik dari sarana penjualan maupun proses penjualan. Kemudian memisahkan alat penjualannya dari produk halal dan tidak halal menggunakan eh, dengan tidak menggunakan bahan secara bergantian. Jadi, misalkan eh, pabrik tersebut memproduksi memproduksi produk yang non halal dan halal. Berarti kan alat yang digunakan itu harus terpisah, tidak bisa digunakan untuk bersama. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda, baik dari pembersihan alatnya, kemudian pemeliharaan alatnya juga. Selanjutnya, tempat dan alat PPH penyajian. Nah, ini juga perlu dipisahkan. Jadi, tidak boleh menggunakan alat penyajiannya itu bergantian dengan non halal atau kontak dengan bahan atau produk yang non halal. Nah, biasanya fasilitas produksi itu bisa digunakan dua, yaitu halal dedicated dan sharing facility. Kalau halal dedicated itu berarti hanya digunakan untuk produksi halal saja. Jadi tidak digunakan bersamaan dengan bahan non halal. Nah, biasanya kalau untuk halal dedicated facility ini itu diterapkan pada usaha rumah potong hewan, produk rumah pengolahan daging, restoran, dan catering. Nah, itu tidak bisa sharing facility. Jadi harus benar-benar digunakan tempatnya itu harus digunakan untuk bahan-bahan yang halal. Nah, kemudian ada sharing facility. Sharing facility ini bisa digunakan secara bersamaan, tetapi harus dijamin bahwa tidak ada kontaminasi ketika digunakan bersama. Seperti kalau misalkan sharing facility ini rentang dengan bahan non kontak dengan bahan yang non halal. Jadi harus dipastikan kalau misalkan eh, kalau sharing facility itu untuk bahan yang benar-benar eh, kering. Jadi kalau misalkan bahannya basah, jadi di pojok kanan itu ada bahan basah non halal, kemudian yang di sebelah kanan itu ada bahan kering, maka itu tidak bisa menggunakan sharing facility. Harus eh, halal dedicated facility. Karena kalau bahan basah dengan bahan kering dijadikan satu, itu rentan terjadinya kontaminan. Kemudian eh, harus dipastikan juga ketika penggunaan fasilitas bersama ini tidak kontak dengan bahan atau produk yang non halal, sehingga tidak menimbulkan adanya kontaminasi silang. Nah, sharing facility ini bisa dipakai ketika bahan prosesnya itu memang benar-benar bebas dari najis. Kalau misalkan eh, ada bahan yang najis, itu nanti jika disimpan jadi satu dengan bahan yang suci, maka itu juga akan rentan dengan kontaminasi. Kemudian ketika pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk ini berasal dari hewan
eh, non halal dan halal, non halal dan halal, maka harus dipisahkan eh, supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, apabila eh, terdapat bahan atau proses yang terkena dengan najis, maka harus dilakukan pencucian terlebih dahulu. Nah, najis itu kan dibagi menjadi tiga. Ada najis mughaladah, mutawasitoh, dan mukhafafah yang sebenarnya sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, kalau misalkan eh, kategori najisnya itu mukhafafah, itu termasuk pencucian masuk kategori pencucian najis sedang, di mana bisa dibersihkan dengan cara dicuci dengan air sampai najisnya hilang. Nah, kemudian pencucian dengan bahan misalkan misalkan eh, dicuci dengan tidak bisa dibersihkan dengan air atau tidak bisa disucikan dengan air, maka boleh dilakukan pencucian dengan bahan non-air jika pencucian dengan air tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada bahan, produk, serta fasilitas yang digunakan untuk proses produk halal. Kemudian fasilitasnya juga harus terbuat dari bahan yang tidak menyerap najis atau bersifat inert. Kemudian untuk penyucian najis berat atau najis mughaladah itu harus dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau, rasa, dan warna najis. Kemudian setelah dilakukan pencucian atau pensucian ini, maka fasilitas yang sudah disucikan tidak boleh kontak lagi dengan bahan atau produk turunan babi atau bahan atau produk turunan non halal. Nah, berikut ini adalah proses pencucian fasilitas produksi selain dari berbagai macam najis di atas. Yang pertama adalah perusahaan itu harus mempunyai prosedur tertulis, jadi punya semacam SOP untuk pensucian fasilitas produksi, baik dari bahannya, prosesnya, alat yang digunakan, tempat, dan eh, perusahaan juga bertanggung jawab untuk menjamin penyucian fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan atau produk bebas dari najis. Nah, yang dimaksud dengan najis di atas ini adalah najis mutawasitoh yang termasuk najis sedang. Contohnya itu dengan daging hewan halal yang menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau misalkan daging yang penyembelihnya tidak sesuai syariat berarti tidak bisa digunakan untuk bahan pengajuan sertifikasi halal. Kemudian ada bahan pembantu. Nah, bahan pembantu ini biasanya digunakan dalam pensucian fasilitas seperti cleaning agent, sanitizer. Biasanya kalau sanitizer ini untuk restoran atau perusahaan-perusahaan besar yang tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Nah, buktinya apa? Buktinya harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang berupa spesifikasi bahan atau dokumen lainnya. Kemudian pencucian air atau non air yang biasanya kalau misalkan tidak eh, disucikan dengan non air itu bisa menggunakan dextrin, susu skim, kemudian dilap pakai kain basah, bisa juga disikat atau disemprot dengan eh, vakum. Kemudian ada proses pencucian dengan bahan non-air boleh yang diperbolehkan itu jika pencucian dengan air yang dapat menyebabkan kerusakan fasilitas. Yang tadi sudah saya jelaskan, boleh menggunakan bahan non-air apabila eh, kalau penyuciannya menggunakan air itu ditakutkan atau dikhawatirkan dapat merusak fasilitas, produk, atau proses teknis lainnya. Kemudian fasilitas tersebut harus terbuat dari bahan yang bersifat inert. Nah,
Kalau untuk mengecek apakah benar-benar sudah suci atau sudah suci ketika proses penyucian itu harus diverifikasi ulang dengan cara membuktikan bahwa hilangnya warna, bau, dan rasa dari pengotor yang dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan berdasarkan SOP masing-masing perusahaan. Nah, prosedur produksi produk halal ini bisa mencakup atau bisa dibuat dengan cara membuat worksheet atau tabel proses produksi produk halal yang mengacu pada matriks bahan. Jadi kalau misalkan dibuat worksheet itu kan lebih memudahkan penyelia atau tim lain untuk pengecekan proses produksi halal. Kemudian bahan yang dapat digunakan dalam produksi produk halal ini harus yang terdaftar dalam daftar bahan. Nah, nantinya kalau misalkan ke depannya sudah mengajukan sertifikasi halal, terus ada penambahan atau perubahan bahan, maka harus dilaporkan ke penyelia halal dan harus diajukan kembali untuk penambahan bahannya. Kemudian ada lini produksi yang dipastikan hanya digunakan untuk bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya. Selanjutnya, bahan tersebut harus dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan haram. Nah, apabila lini produksi, tempat produksi yang digunakan itu belum disertifikasi halal, maka harus ada prosedur pembersihan yang nantinya dapat dipastikan untuk menghilangkan atau menghindari produk kontaminasi silang antar bahan atau antar produksi. Kemudian, bila ada produk yang tidak disertifikasi atau ada produk yang mengandung turunan babi, maka harus ada lini produksi yang benar-benar terpisah. Jadi, antara yang halal dan non-halal itu harus benar-benar dipastikan terpisah. Kemudian harus dipastikan juga bahwa area produksi tersebut tidak boleh ada bahan-bahan atau barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi. Misalkan saja dapur. Dapur restoran itu digunakan eh, untuk produk-produk yang halal. Kemudian dipakai untuk produk yang menggunakan bahan non halal seperti rum itu tadi nggak boleh. Jadi harus benar-benar dipisah. Kemudian kalau misalkan ada bahan yang memang sudah terkontaminasi atau bahan non halal harus diletakkan di tempat tersendiri. Kemudian harus ada catatan produksi yang yang ditempel atau biasanya catatan produksi itu masuk SOP. SOP yang disimpan oleh perusahaan untuk dokumentasi perusahaan. Selanjutnya masuk ke kriteria SCPH yang keempat, yaitu produk. Nah, berdasarkan Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020, produk itu harus memenuhi kategori dari penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal. Nah, eh, produk itu harus sesuai produk yang dihasilkan itu harus sesuai dengan syariat Islam, baik menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. Kemudian, perusahaan juga wajib menjamin produk selama persiapan pemrosesan sampai eh, menjadi produk secara fisik dari produk atau kontaminasi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian wajib juga menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mengajukan atau sedang mengajukan sertifikasi halal. Nah, produk produk itu ketentuannya itu eh, tidak boleh menggunakan nama minuman beralkohol.
Jadi pastikan produk-produk yang diajukan sertifikasi halal itu tidak mengandung alkohol atau namanya itu mengandung minuman beralkohol seperti es krim rasa ram, raisin, bir 0%, wine, kemudian whisky itu tidak boleh. Itu tidak boleh digunakan untuk penamaan produk. Yang diperbolehkan itu seperti bir peletok, koktail, kemudian mojito, vanilla bourbon itu boleh digunakan untuk penamaan produk. Selain itu, produk juga tidak boleh menggunakan nama hewan non halal seperti babi, anjing, ham, babi panggang, hotdog, itu tidak boleh. Yang boleh itu eh, bakmi, bakso, bakwan, bakpia, bakpao itu boleh. Kemudian produk itu juga tidak boleh eh, mengarah ke arah kekufuran atau kebatilan atau berkonotasi negatif. Misalkan penamaannya itu coklat Valentine, itu nggak boleh. Santa Claus itu nggak boleh. Kue Natal itu juga nggak boleh. Tapi kalau misalkan penampaannya seperti lontong cap gomeh, mie gongsi, pacai, dan yang lainnya itu bisa. Kemudian pelaku usaha juga tidak dapat melakukan pengajuan sertifikat halal apabila produknya ini menyerupai produk hewan. Jadi meskipun produknya itu adalah nastar, jika dibentuk seperti babi, itu juga tidak bisa diajukan karena bentuknya ini menyerupai hewan yang non halal. Kemudian pelaku usaha juga tidak boleh melanjutkan pengajuan sertifikat halal apabila karakteristik dari produknya itu atau sensorinya itu memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk-produk non-halal. Nah, ini sudah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa MUI. Nah, produk itu untuk pengemasan dan pelabelan itu juga ada kriterianya. Nah, untuk pengemasannya itu wajib tidak mengandung bahan yang tidak halal. Kemudian bahan pengemasnya juga tidak boleh dari bahan yang non halal. Terus produk yang dikemas ulang atau yang di labeli ulang itu boleh diajukan sertifikasi halal melalui jalur reguler, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, produk di packing tersebut tidak berasal dari bahan kritis atau bahan yang masuk kategori positif list. Kemudian produknya juga tidak eh, masuk ke dalam bahan penolong kritis yang bersertifikat halal. Kemudian contohnya kalau produk yang di repacking itu adalah gula dan kismis. Gula dan kismis ini bisa di repacking asalkan gula dan kismis ini berasal dari bahan yang sudah tersertifikasi halal dari BPJPH yang sudah diterbitkan oleh lembaga terkait ter yang sudah bekerja sama dengan BPJPH. Kemudian produk juga harus dikemas dengan menggunakan kemasan yang bersih, sehat, tidak berbau. Dan kemudian tidak mempengaruhi kualitas dan keamanan daging. Jadi untuk pengemasan itu juga tidak asal mengemas, yang penting produknya terkemas juga tidak. Jadi ada aturannya. Kemudian terkait dengan pemberian label atau pemberian logo itu juga tidak boleh menggunakan gambar yang menyesatkan atau gambar yang melanggar prinsip syariat Islam. Nah, label halal ini bisa dicantumkan selama proses eh, perpanjangan sertifikat dari BPJPH. Nah, untuk saat ini eh, karena persiapan penggunaan label halal yang terbaru yang warnanya ungu itu sehingga eh,
BPJPH itu menetapkan nanti kalau misalkan masih ada kemasan yang logonya masih hijau, logonya MUI, itu sudah tidak boleh digunakan. Nah, nanti di 2026 semua produk itu pelabelannya dan pemberian logonya itu harus yang terbaru yang berwarna ungu. Nah, ini untuk pelabelan produk. Pelabelan produk ini wajib menyantumkan label halal sesuai dengan ketentuan BPJPH yang warnanya ungu, logo yang digunakan. Kemudian wajib mencantumkan label halal yang telah mendapatkan sertifikat halal pada kemasan produk. Kemudian pada bagian tertentu produk dan tempat tertentu pada produk. Jadi biasanya kan produk itu eh, dicantumkan label halalnya itu hanya di bagian kardusnya aja, sedangkan produk kemasan di dalamnya itu tidak dicantumkan. Nah, itu sebenarnya eh, lebih baik untuk produk yang dikemas kardus itu juga tetap mencantumkan eh, label halal. Kemudian wajib mencantumkan label pada tempat yang mudah dilihat, dibaca, serta tidak mudah dihapus. Kalau misalkan mudah dilihat itu misalkan ada konsumen atau masuk ke pasar halal itu bisa lebih cepat terdeteksi bahwa produk ini memang sudah memiliki label halal atau sudah tersertifikasi halal. Nah, pencantuman label ini dikecualikan untuk tadi kan label itu harus dicantumkan pada tempat yang mudah terlihat. Tapi ada pengecualiannya ketika produk itu kemasannya terlalu kecil dan tidak dimungkinkan untuk pencantuman label yang besar, maka bisa dicantumkan di kemasan boxnya atau kemasan-kemasan yang bisa terlihat. Kemudian produk yang dikemas itu eh, lang- produk yang dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil itu tidak perlu ada pencantuman label halal. Dan penjualan yang dalam bentuk curah. Seperti contohnya minyak. Minyak itu biasanya ada minyak bimoli yang belinya itu dalam bentuk dream-dreaman, kemudian dikemasi curah. Curah itu eh, tidak harus dicantumkan. Asalkan ketelusurannya minyak curah tersebut jelas. Kemudian pemberlakuan dan pencantuman label halal ini bisa dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal. Jadi ketika ada bahan atau produk nanti yang misalkan tidak jelas ID halalnya itu ID halal, kemudian pabriknya itu bisa dicek melalui dokumen sertifikat halalnya. Nah, bagaimana cara menelusurnya? Cara menelusurnya, langkah pertamanya itu pelaku usaha atau perusahaan wajib memberi identifikasi produk yang disimpan. Seperti eh, di kemasannya itu harus ada keterangannya, tanggal masuknya kapan, lokasi penyimpanannya di mana, terus kode tempat penyimpanannya di mana, terus tanggal produksi dan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan. Nah, sebenarnya pencantuman identifikasi ini untuk memudahkan pelaku usaha untuk pengecekan. Kemudian yang kedua adalah pelaku usaha harus menjamin ketertelusuran kehalalan produk. Jadi pelaku usaha, terutama penyedia halal, itu tidak hanya tidak hanya membuktikan tidak hanya produk ini halal, tapi juga harus mampu menelusur bahwa memang produk yang dihasilkan itu sudah jelas kehalalannya sesuai dengan syariat. Selanjutnya ada pelaku usaha itu harus mempunyai prosedur terdokumentasi, jadi harus punya SOP. SOP yang disimpan untuk ketelusuran kehalalan produk yang sudah diajukan sertifikasi. Kemudian, pelaku usaha juga harus bisa menjamin kode yang sama mempunyai status halal yang sama bila menerapkan pengkodean bahan. Jadi, misalkan kode bahan itu diberi A, berarti kode bahan ini adalah bahan halal. Sedangkan kode bahan yang diberikan B itu adalah kode non halal. Jadi, ketika
Melihat bahan kode A, itu sudah jelas bahwa ketelusuran bahan tersebut merupakan kode untuk bahan yang halal. Nah, yang kelima adalah pelaku usaha harus bisa menjamin ketelusurannya dari informasi asal bahan di setiap kegiatan, sehingga perusahaan juga harus punya flowchart jika eh, sewaktu-waktu ada audit untuk memastikan bahwa memang bahan yang disediakan, terutama bahan-bahan yang mengandung unsur kimiawi dan enzimatis, itu memang berasal dari bahan yang sumber dari bahan halal. Nah, kriteria yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, pemantauan dan evaluasi ini dilakukan oleh penyelia halal atau manajemen halal itu minimal 1 tahun sekali dengan cara melakukan kaji ulang manajemen atau audit internal dengan BPJPH. Nah, selain itu, pelaku usaha juga harus memiliki prosedur audit internal. Jadi, meskipun ada audit eksternal dari LPH, eh, da- dari internal perusahaan juga harus memiliki SOP tentang eh, proses audit internal yang dimiliki perusahaan tersebut. Setelah itu, pelaku usaha juga harus memiliki bukti rekaman audit internal dan kaji ulang manajemen. Buktinya apa? Dengan dokumentasi, daftar hadir, notulen, gitu. Nah, contoh daftar hadir audit internal seperti ini. Jadi ini adalah dokumentasi audit internal Niki Eco. Dan ini adalah daftar hadir dari masing-masing divisi pada dapur Eco. Biasanya daftar hadir ini diisi oleh eh, kepala atau penanggung jawab di masing-masing divisi pada perusahaan atau restoran lainnya. Baik, terima kasih untuk materi eh, pengenalan dan implementasi SCPH sudah selesai. Barangkali ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Fadila. Berarti tadi materinya sudah jadi satu ya antara SJPH dan implementasinya. Nggih, betul nggih, Ya, Mbak Fadila. Oke. iya. Nah, sehingga masih ada waktu untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ingin ditanyakan. Monggo yang saya beri kesempatan yang mau menyampaikan secara langsung. Monggo silakan. Sebelum nanti saya bacakan yang ada di chat Zoom. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau langsung bertanya, bisa on mic dulu ya. Apa mikrofonnya bisa di unmute dulu. Ada Bapak Ibu? Atau sambil nunggu yang mau bertanya langsung, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat Zoom dulu ya Mbak Fadila ya. Ya. Yang pertama, apakah logo halal dari MUI itu masuk kategori sertifikat halal? Karena ada beberapa produk itu yang menggunakan label halal dari MUI. Ini langsung dijawab, Bu Tia. Eh, Bebas, mau langsung 3 pertanyaan atau mau langsung dijawab? Langsung saya jawab aja ya untuk Ya, pertanyaan pertama. monggo. Nggih. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan logo halal dari MUI. Kalau logo halal dari MUI itu eh, sebenarnya bukan kategori termasuk sertifikat halal ya, itu eh, kategori daftar bahan yang mencantumkan logo logo dari MUI. Jadi sebenarnya logo MUI itu ada batas waktunya Bapak Ibu. Ada batas waktunya per 2 Januari 2026 kalau tidak salah. Itu semua produk bahan dan bahan produk yang beredar itu harus sudah menggunakan logo halal yang terbaru yang warnanya ungu. Nah,
Untuk produk-produk atau bahan-bahan yang masih menggunakan logo halal MUI itu diberi kesempatan karena kemasannya masih banyak. Jadi diberikan kesempatan sampai tahun 2026 untuk memakai logo halal MUI. Tapi kalau sudah masuk tahun 2026, semua bahan dan produk yang beredar itu harus sudah berlogo halal yang terbaru yang warnanya ungu. Nah, untuk bahan yang dari MUI yang memiliki sertifikat halal dari MUI itu tuh sudah tidak bisa digunakan. Jadi semua bahan yang digunakan itu harus sudah em, bersertifikat dari BPJPH, bukan dari MUI lagi. Gitu. Iya. Bagaimana Pak Sultan, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sami-sami. Selanjutnya ini dari Dirta Andika, kebijakan halal di suatu usaha atau resto itu apakah berarti sudah bisa menunjukkan bahwa produknya itu halal setelah keluar sertifikat halalnya? Kebijakan halal. Kebijakan halal di suatu usaha itu tidak bisa ya. Jadi kebijakan halal itu sebenarnya adalah kebijakan halal yang ada di internal perusahaannya. Jadi meskipun sudah punya kebijakan halal, belum tentu yang diajukan itu bisa sampai terbit. Jadi kebijakan halal itu bukan menjadi indikator eh, kehalalan produk, tapi kebijakan halal itu adalah salah satu kriteria SCPH yang harus diterapkan oleh perusahaan. Begitu. Iya. Bagaimana Pak Dirta Andika, apakah masih ada yang eh, mau dikonfirmasi, Pak Dirta Andika? Sudah, Bu, terima kasih. Oh, Bu, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi kebijakan halal itu termasuk bagian dari SCPH. 5 kriteria SCPH itu ada komitmen dan tanggung jawab. Kebijakan halal itu masuk ke dalam komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha atau perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya nggih. Oh ya Bapak Ibu, yang mau langsung bertanya bisa raise hand ya. Bisa klik tanda icon raise hand untuk langsung bertanya juga dipersilakan. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan selanjutnya. Untuk RPH, bagaimana proses pemotongan yang sesuai syariat Islam? Bagaimana Bu Tia untuk RPH? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana untuk rumah potong hewan, bagaimana proses pemotongan yang sesuai syariat Islam? Mungkin ini lebih ke Juleha ya, Ya. Juleha. Iya, eh iya. Kalau untuk pemotongan hewan itu lebih ke pelatihan Juleha ya. Tapi saya singgung sedikit untuk pemotongan hewan itu, terutama unggas itu harus terpotong 3 saluran, saluran nafas, saluran makan, sama saluran darah. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui bahwa RPH tersebut menyembelihnya sudah sesuai syariat, kita lihat lehernya. 3 saluran itu sudah terputus atau tidak. Gitu. Tapi selebihnya lengkapnya di pelatihan Juleha. Iya, ya Bapak Ibu kebetulan nanti akhir bulan ini itu HC mengadakan pelatihan Juleha tanggal 31, tanggal 1 November sampai tanggal 2 November. Mungkin Bapak Ibu di sini yang membutuhkan gitu ya, membutuhkan sertifikasi BNSP sebagai Juleha, mungkin ingin mengajukan rumah potong hewannya untuk bersertifikat halal. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan Juleha yang diadakan oleh Halal Center, gitu ya. Masih dibuka pendaftarannya, Bapak Ibu mungkin yang membutuhkan bisa daftar. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Aris Bakri Malang. Untuk usaha yang sertifikasi halnya itu masih berlaku, apakah masih wajib tetap membuat tim manajemen halal?
Untuk pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, itu ya kalau tim manajemen halal itu harus tetap ada karena tim manajemen halal ini digunakan untuk proses audit internal. Audit internal setiap 1 tahun sekali, jadi harus tetap ada. Meskipun sudah memiliki sertifikat halal, pasti kan harus ada pengecekan ulang. Apakah ada penambahan produk, apakah ada perubahan bahan, ataukah ada pengembangan. Itu perlu adanya tim manajemen halal. Begitu. Jadi Bagaimana meskipun Kak Anissa Ayu? Apakah sudah jelas? Atau ada tambahan, Mbak Fadila? sudah, Bu, sudah. Oh, sudah ya, oke. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Bagaimana sistem manajemen mutu halal dalam kaitannya dengan pengendalian bahan baku agar dapat dipastikan kehalalannya dari sisi penerimaan, penyimpanan, dan penanganannya? Dan manajemen mutu halal. Atau ada yang perlu diperjelas nih kepada penanya, Mbak Fadila? Ini maksudnya bagaimana? Apakah Eh, lebih ke eh, spesifik dari kemana? Ini sebenarnya terlalu ya general. dari beras osing, Embang, monggo Mungkin bisa on mic aja. bisa Ini maksudnya diperjelas bagaimana? mungkin pertanyaannya. Ya, terima Oke, kasih. monggo silakan. Yang maksudnya di sini ketika dari penerimaannya kita kan juga melalui supplier lah. Apakah kita sendiri harus meminta bahwasanya supplier juga harus memiliki sertifikat halal. Terus yang kedua dari sisi penyimpanan. Nah, dari sisi penyimpanan itu apakah intinya apa yang harus benar-benar diperhatikan selain dipisahkan antara halal dan tidak? Apakah kayak tadi itu kan disampaikan di sana ada tim yang harus diedukasi sehingga nantinya menjadi apa ya istilahnya warning ketika jangan sampai terjadi statusnya halal namun karena apa namanya perlakuannya itu bisa menimbulkan ketidakhalalan dan lain sebagainya. Ya, mungkin gambarnya seperti itu. Makasih. Baik, kalau misalkan untuk terkait dengan bahannya, kalau sudah mengajukan sertifikasi halal, berarti bahan-bahan yang digunakan juga harus sudah tersertifikasi. Begitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan supplier yang mengisi pelaku usaha, itu kan eh, semacam kalau misalkan MBG mitra ya. Mitranya itu jadi jadi begini, kan perusahaan atau pelaku usaha itu kan pasti menerapkan manajemen mutu. Nah, manajemen mutunya ini bisa dilihat dari bahan yang digunakan itu apakah semuanya sudah tersertifikasi halal atau belum. Kalau misalkan eh, belum atau misalkan ada temuan belum tersertifikasi halal, berarti nanti tugasnya penyelia itu tidak bisa menerima bahan tersebut dari supplier tersebut. Jadi kan misalkan suppliernya itu belum produknya atau bahannya belum ber-ESA, itu tidak bisa masuk ke pelaku usaha tersebut atau ke perusahaan tersebut karena kan untuk pengajuan sertifikasi halal harus memenuhi 5 kriteria itu tadi. Begitu. Kemudian selain dengan bahan pemisahan, itu juga harus memastikan bahwa tempat-tempat yang digunakan, tempat-tempatnya itu juga harus suci dan bersih. Jadi tidak hanya halal saja. Karena biasanya mayoritas pelaku usaha atau perusahaan itu ini halal kok. Iya, halal, bahannya halal. Tapi kan kita nggak pernah tahu prosesnya bagaimana, penyimpanannya bagaimana, pendistribusiannya bagaimana. Apakah tercampur dengan bahan non halal atau tidak? Apakah perlu pensucian atau tidak? Seperti itu. Apakah sudah jelas, Pak? Pak Embang, Ya, sudah jelas. Terima kasih. sama-sama.
Kemudian berikutnya, untuk dapur MBG, apakah juga perlu dilakukan audit internal secara berkala? Ya, wajib. Wajib. Kalau misalkan MBG itu karena programnya pemerintah ya, programnya pemerintah itu pasti ada audit internal berkala. Tapi audit internalnya berkala ini setiap 1 tahun sekali. Jadi tidak setiap minimal satu tahun sekali. Tapi kalau misalkan lebih dari 1 tahun sekali, ya tidak apa-apa. Itu lebih bagus karena MBG eh, untuk menu kemudian proses bahannya kan juga sangat variatif dan sering gonta-ganti. Dan itu harus sering-sering dilakukan audit internal. Begitu. Oke. Eh, saya rasa udah jelas ya yang tadi ya. Berikutnya, Bu, kalau supplier telur, apa juga harus ada sertifikat halalnya? Nah, tadi sudah dijelaskan di bahan yang masuk kategori positive list atau bahan yang berasal dari tanaman, tumbuhan yang tidak mengalami penambahan itu tidak wajib di sertifikat halal. Tidak wajib diajukan sertifikasi halal. Bu Dirta mungkin nanti bisa dibuka di KMA 1360 ya. Di situ sudah dijelaskan bahan-bahan yang tidak harus didaftarkan halal. Seperti telur itu tidak harus, sayuran itu tidak harus eh, didaftarkan halal. Karena masuk kategori pengecualian positive list. Oke. Bagaimana Pak Dir, Mbak itu dia, Bu Dirta Andika? Bu, meski itu ada transportasi ya Bu ya, ada transportasi Iya, pengantaran gitu, enggak. Berarti dia termasuk positif list ya Bu ya. maksudnya bagaimana, Bu? Nah, Telurnya, kalau telur itu kan dia dari supplier, dia ada ya, proses pengantaran kayak gitu ke tempat restorannya misalnya, kayak ya. gitu. Berarti dia nggak usah ada sertifikat tetap bisa ya Bu ya. Kalau telurnya, kalau telurnya itu tidak harus sertifikasi halal, Bu. Tapi kalau pendistribusiannya, berarti kan itu masuk jasa pendistribusian. Nah, pelaku usaha itu tahu apa tidak eh, angkutan yang digunakan untuk pendistribusian itu memang benar-benar hanya mengangkut bahan halal saja atau mengangkut bahan non halal. Nah, itu biasanya eh, ada surat komitmen gitu, Bu. Surat komitmen yang dibuat oleh eh, jasa distribusi itu gitu. Jadi Ya. kalau misalkan belum misalkan jasa distribusinya tidak mengajukan sertifikasi halal, berarti jenengan minta surat komitmen bahwa memang angkutan itu memang benar-benar digunakan untuk mengangkut atau mendistribusikan bahan-bahan halal yang sudah jelas kehalalannya, begitu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya, ini sepertinya masih terkait dengan yang MBG tadi ya. Kalau tadi kan MBG apakah harus nih audit internal secara berkala? Lah, terus yang melakukan audit internal itu siapa saja? Nah, apakah hanya penyelia saja atau pihak-pihak lain yang perlu untuk melakukan audit internal itu siapa saja? Mungkin begitu ya. Untuk MVG itu kan ada, tadi kan sudah saya jelaskan terkait dengan manajemen halal. Berarti manajemen halal pada masing-masing MVG itu terdiri dari kepala dapur. Kepala dapur, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada yang tukang masak, kemudian admin. Jadi keempat ini harus melakukan audit internal secara berkala. Begitu. Jadi audit internal ini dipimpin oleh penyelia halal, maksudnya begitu. Jadi audit internal MBG itu yang terdiri dari orang-orang yang tersusun dari manajemen halal ini dipimpin oleh penyelia halal untuk melakukan audit internal secara berkala. Jadi penyelia ini memimpin audit internalnya. Oke, bagaimana Mbak Salsabila? Apakah masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oh, sampun ya.
Ya, biasanya kalau MBG itu kan sudah ada yang ditunjuk dari BGN ya untuk menjadi penyuluh halal. Biasanya dari kalau tidak kepala dapur ya bagian ahli gizinya. Hmm. Tapi tidak harus ahli gizi kan ya? Kemarin soalnya kayaknya ada peserta yang tanya, apakah yang penyeliannya itu harus dari ahli gizi gitu? Tidak harus, Bu Tia, Tidak harus. tidak harus ahli gizi. Biasanya itu malah yang didaftarkan itu rata-rata itu kepala dapurnya. Tapi Hmm, sebenarnya yang lebih sering bersinggungan dengan MBG prosesnya itu kan ahli gizi. eh, apa ahli gizi sama yang bagian proses produksi. Oke, oke. Bapak Ibu yang lain, monggo jika ada pertanyaan, mumpung masih ada waktunya ya, monggo. Atau kalau malu-malu langsung ngomong bisa ditulis. Bu, Gitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, monggo, monggo. Bu izin bertanya, penyelia halal berarti kan bisa ini ya, harus apa namanya bisa dari luar perusahaan kan ya. Seperti saya ini kan sebenarnya pendamping halal. Cuma ada salah satu dapur MBG itu minta tolong saya untuk pendampingan halal. Makanya saya kan ini ikut penyelia halal ini karena ada permintaan itu, Bu. Jadi penyelia halal nggak harus dari perusahaan kan ya, Bu ya. Dan ini ada beberapa dapur MBG sebenarnya yang minta tolong saya. Cuma kan tadi penjelasannya Bu Nurun itu kalau bisa satu dapur MBG, satu penyelia halal. Kalau misalnya saya pegangnya lebih dari satu dapur MBG, apa bisa, Bu? Itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Monggo Mbak Fadila. Oke. Ini untuk pengecualian MBG ya. Eh, untuk saat ini penyelia halal itu masih belum ada aturan maksimal bisa menghandle berapa PU. Itu belum ada ketentuan. Tapi khusus untuk MBG, karena MBG itu adalah programnya pemerintah, itu masing-masing dapur itu harus memiliki penyelia halal internal. Jadi nanti ketika pengajuan sertifikasi halal, itu meskipun ada penyelia dari eksternal, itu tetap harus ada penyelia halal internal dari masing-masing dapur. Misalkan, satu yayasan ini punya 12 dapur. Berarti 12 dapur itu masing-masing dapurnya itu harus punya penyelianya, penyelia internalnya. Kalau jenengan kan nanti tetap tetap masuk manajemen halal, tapi jenengan sebagai penyelia eksternal. Begitu. Karena MBG itu program pemerintah dan akan programnya ini jangka panjang. Kalau misalkan selain MBG itu kayak restoran, kemudian jasa penyembelian itu bisa menggunakan penyelia eksternal. Tapi alangkah baiknya penyelia itu berasal dari masing-masing pelaku, masing-masing perusahaan, karena memang penyelia halal itu kan yang harus tahu bagaimana bahan datang, prosesnya bagaimana, dan seluk-beluk perusahaan kan penyelia internal itu harus tahu. Tapi kalau ada penyelia halal dari eksternal itu jadi semacam kayak kontrak gitu, Bu. Jadi ada Oh, di iya iya, atas Bu. putih itu ada kontrak sampai kapan misalkan nih Bu Nur Hasanah dikontrak oleh Resto A ini jadi penyelia halal selama 6 bulan. Nah itu jenengan bisa. Tapi kalau khusus untuk dapur MBG itu tidak bisa. Jenengan tetap penyeliannya dua nanti Bu jadinya. Penyelia dari internal yang wajib sama penyelia eksternal gitu. Berarti ini Bu ya, apa namanya tetap harus pakai orang dalam juga ya yang tadi Iya, misalnya di bagian produksi itu ya. Oh, mungkin betul. nanti ini bisa saya sarankan ini kan tanggal 27 28 sepertinya Bu Nayiroh ngirim lagi di grup untuk Iya, pendaftaran penyelia. Mungkin nanti saya sarankan untuk ikut yang ini yang di tanggal 27 28 itu. iya. Soalnya benar tadi itu satu yayasan itu pegang sekitar 6 dapur MBG. Sekitar ada 6 dapur MBG. Makanya saya ini Berarti harus 6 itu untuk penyeliannya, Bu.
Nah, iya, makanya saya untuk penyelia ini agak bingung kan. Memang selama ini saya mengerjakan eh, disikler. Kalau reguler itu memang ada dulu ada fasilitasi dari kantor kan. Pernah bantu. Cuma yang MBG ini saya bingung prosedurnya seperti apa karena kan masih baru. Paling enggak saya Iya. ikut pelatihan ini biar saya dapat ilmu dan ilmunya itu bisa saya sampaikan ke dapur MBG yang ada di Kota Sampang. Seperti itu. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, sama-sama. Jadi kalau memang pengecualian untuk MBG ya, MBG dapur MBG itu masing-masing dapur harus punya satu penyelia internal. Nah itu sebenarnya itu sudah ada SK-nya Bu di webnya BGN itu, di webnya BGN itu sudah masing-masing dapur itu disuruh mengirimkan satu perwakilan untuk menjadi penyelia halal. Begitu. Sebenarnya seperti itu. Cuman kalau untuk pelatihannya belum ada dari BGN, jadi harus pelatihan mandiri. Sekarang kan sudah banyak Mandiri. yang pelatihan penyelia Iya, yang khusus MPG, SPPG itu. iya, iya Bu, ya Bu. Terima kasih Oke. banyak Bu Ya, penjelasannya. Sami-sami. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Jika penyelia halalnya itu adalah kepala dapur sendiri itu bagaimana ya Bu auditnya? Sebenarnya ini kayaknya itu ya. Sebenarnya nanti ada materi terkait dengan audit khusus audit ya. Hari Sabtu kalau nggak salah. Tapi mungkin kalau mungkin ada gambaran sedikit dari Mbak Fadila, monggo. eh saya jelaskan singkat aja ya, biar nanti penasaran di materi selanjutnya. Audit eksternal itu berarti dari LPH ya. Oh, Kalau belum dari belum yang ini yang masih yang apa terkait MBG ini kan masih kayaknya masih terkait dengan ya MBG ya. audit, Eh, Kalau kepala dapurnya itu apa penilaian itu kepala dapurnya itu auditnya bagaimana? oh iya. Ya. Berarti kepala dapur itu harus membentuk tim manajemen dulu. Jadi tidak melakukan audit sendiri. Kalau audit sendiri berarti Bu Nisda ini nanti bekerja sendiri. Jadi jenengan harus bikin tim manajemen halal dulu. Tim manajemen halal yang diketuai oleh penyelia, penyelianya itu jenengan. Nah, itu nanti ditunjuk. Nah, untuk lebih mudahnya eh, tim manajemen halal itu dipilih dari masing-masing bagian. Kayak misalkan admin kan pasti ada sendiri terkait pengecekan dengan mitra, kemudian bagian gizi terkait dengan bahan-bahan itu lebih mudah malahan. Jadi nanti berkolaborasi dengan tim manajemen halalnya. Nah, penyeliannya ini ketuanya. Jadi ketuanya ini, penyeliannya ini melakukan audit internal bersama manajemen, manajemen dapurnya itu. Bagaimana Mbak Nisda Nur Awalia? Halo, Mbak Nisda, apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Apa ini? Kalau MBG biasanya Oh, itu siklusnya kan 20 hari sekali biasanya. ini Mbak Nisda jawab apa? Jadi bentuk tim lagi ya, Bu? Loh. Iya, maksudnya. Mungkin Ya, kan kalau masing-masing dapur itu ada masing-masing dapur itu kan ada satu kepala dapur, ada ahli gizi, ada admin, kemudian ada yang bagian masak. Nah, satu-satu ini dimasukkan tim manajemen halal. Jadi sudah jelas kan penyeliannya Mbak Nisda. Kemudian nanti eh, yang bagian pengecekan bahan itu eh, bagian kwitansi atau bahan-bahan itu admin. Kemudian untuk prosesnya itu ke ahli gizi. Kan bisa. Kemudian bisa menggandeng juga yang lebih tahu itu bagian yang proses, yang masak. Chef. Kalau bahasanya, bahasa kerennya chefnya. Itu bisa dimasukkan tim manajemen. Jadi eh, bisa bisa on mic nggak Mbak Mbak Nisda? Nisda.
Ini Mbak Miskel, maksudnya sebelumnya sudah punya tim manajemen atau bagaimana? sudah jawab. Terima kasih Bu, Alhamdulillah sudah jelas. Izin Bu, Iya. ini ini Ulun untuk tim manajemen kan masih belum ada. Ya, Nah, makanya itu saya mau tanya tadi itu kan katanya kan untuk di audit nanti kepala SPPG-nya kan ya juga kena audit. Nah, ya. kalau misalkan ternyata penyelia halalnya itu kepala SPPG, makanya oleh itu saya nanya tadi bagaimana gitu. Oh iya, berarti itu tadi bukan tim manajemen halal. Ah, Berarti jangan dengar ini. lagi tim manajemen halal yang terdiri dari kepala SPPG, kepala dapur, atau mungkin bisa melibatkan itu ownernya, pemilik yayasan itu bisa dilibatkan di manajemen manajemen halal. Itu bisa. Oh, ini. Berarti bisa dari owner atau mitranya ya Bu ya, Oh iya, buat anunya, mitra, terutama manajemennya. mitra juga harus dilibatkan, penting itu. Oh, ini. Ya, Boleh. Terima kasih Bu, makasih. sama. Oke. Oke, selanjutnya ini ya baru yang audit eksternal di dapur MBG itu dilakukan berapa kali setahun? Kalau pengajuan, berarti kalau audit eksternal itu dari LPH ya. Kalau dari LPH untuk pengajuan sertifikasi halal cukup sekali. Cuman nanti kan setelah mendapatkan sertifikat halal itu kan tidak hanya oh sudah dapat sertifikat terus manajemen halalnya tidak diterapkan itu tidak boleh. Karena nanti kalau misalkan ada kasus kayak kasus ayam di ayam goreng di Jawa Tengah ya, itu Iya. statementnya sudah halal. Ternyata kan ada bahan yang non halal. Itu nanti yang kena penyeliannya. Jadi meskipun sudah punya sertifikat halal itu tanggung jawabnya tetap harus dijaga. Begitu. Jadi sebenarnya penyelia halal itu tugasnya itu dunia akhirat. Dunia akhirat karena kan apalagi MBG ya MBG itu memberikan jatah makan ke siswa ribuan. Nah, itu kan juga tanggung jawab. Kalau ada yang keracunan, nanti yang disalahkan siapa? Ahli gizi. Kalau nggak ahli gizi siapa? Kepala dapur. Itu sudah pasti. Jadi meskipun sudah punya sertifikat halal, jadi tetap harus bertanggung jawab dengan manajemen halalnya sesuai dengan 5 kriteria SCBH tadi. Bagaimana Mbak Salsabila? Halo Mbak Salsabila, apakah sudah jelas? Oh sudah. Yang di Zoom nih kayaknya malu-malu buat on mic semua. Semua lewat chat Zoom ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada waktu 3 menit. 3 menit. Atau sudah cukup? Mungkin itu Mbak Fadila. Mbak Fadila ini kan sebagai konsultan halal gitu ya. Mungkin bisa sharing selama ini itu eh, kendala apa yang sering dihadapi pada saat di lapangan. Kendalanya sebagai penyelia itu kalau pelaku usaha tidak transparan. Pelaku usaha tidak transparan, menunya berapa, ternyata menunya satu, tiba-tiba ada 100, itu sering sekali. Kemudian eh, bahan-bahan yang digunakan juga gitu. Yang tercantum, misalkan ada bahan A, belum punya label halal gitu, ngakunya pakai bahan A, bahan B. Ternyata ketika ada audit internal dengan saya, ada temuan lagi, nggak pakai itu. Ya, suka dukanya penyelia halal itu tidak hanya mendampingi pengajuan sertifikasi halal, tapi juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Oke, Bagi ini yang, ada eh, Mbak. bagi yang non MBG, kalau yang MBG beda lagi ceritanya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ini. Berarti nanti penyelia halal menghubungi ke auditor halal. Mana ini maksudnya ya? Maksudnya bagaimana? Bu Dirta Andika mungkin bisa diperjelas Iya penyelia. Bu. Jadi nanti kalau misalnya kita ada restoran atau usaha mau mengajukan sertifikat
sertifikasi halal, berarti kita misalnya jadi penyelianya, nanti kita menghubunginya ke auditornya atau ke LPH-nya, kayak gitu. Ke LPH-nya. LPH-nya ya, Bu. Ke LPH-nya langsung. LPH yang dipilih sesuai dengan eh jadi memilih LPH itu juga dilihat dari profesionalnya juga, harga terutama, harga, kemudian kredibilitasnya. Baik, Bu. Nanti mohon bimbingannya Bu Dila. Terima kasih. Nanti Nggih. yang membimbing banyak, Bu, bukan hanya saya. Salah satunya Mbak Fadila. Iya, di Tapi Bisa boleh masuk milih ke ya, Bu ya? LPH UIN Malang Oke. nanti. Tapi boleh milih ya, Bu ya? Penyelia Boleh, boleh milih. Ah, boleh, boleh. Boleh, ya. Bisa boleh. masuk ke LPH UIN Malang, Bu. Baik-baik. Terima kasih, Bu. Nggih, jadi UIN Malang juga punya LPH nggih Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti membutuhkan lembaga pemeriksa halal bisa menghubungi LPH UIN Malang. Karena waktunya sudah habis nih, sudah pukul 15, mungkin cukup untuk sesi setelah duhur ini. Mungkin sebelum kita akhiri, monggo dari Mbak Fadila mungkin ada kalimat penutup untuk Bapak Ibu yang ada yang mengikuti pelatihan penyelia ini. Monggo. Eh, ya, penyelia halal itu kan pejuang halal ya. Pejuang halal itu jangan melihat nominal, yang penting berkomitmen dan sudah berkomitmen untuk memperjuangkan halal, eh, tetap semangat, tetap sabar untuk memberikan edukasi ke pelaku usaha, karena pelaku usaha itu juga bermacam-macam. Eh, itu aja sih, tetap semangat memperjuangkan halal. Jangan melihat nominal, karena biasanya penyelia halal itu dimanfaatkan untuk jasa. Jasa dengan mengambil untung sebanyak-banyaknya. Padahal kita sebagai penyelia halal itu niatnya adalah membantu pelaku usaha, meringankan dengan menekan biaya supaya tidak mahal gitu. Dari saya itu sih, Bu Utia. Tetap Ih, terima semangat. kasih. Terima kasih Mbak Fadila. Terima kasih atas materi serta penjelasannya yang sangat jelas. Mungkin sekian ya dari sesi ini dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, ke MC, monggo Mbak Emma. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Fadilatul Rahmah selaku narasumber pada siang hari ini dan juga terima kasih pada Bu Utia yang telah menjadi moderator pada siang hari ini. Eh, Mungkin sekian dari kami yang bisa kami sampaikan pada materi hari ini. Semoga Bapak Ibu besok masih tetap semangat, nggih. Dan besok harus lebih banyak lagi bertanya-tanyanya karena besok seperti inti daripada pelatihan ini karena besok banyak banget ilmu yang bisa didapatkan dari pelatihan penyelia ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk foto bersama dahulu Bapak Ibu. Monggo on cam. Yang hanya muncul background saja. Monggo munculkan wajahnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.